selamat malam. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 124. Oke, malam hari ini kita malam ya. Masih nuansa lebaran atau enggak? Masih ada yang libur panjang kayaknya ya. Kalau aku sih tadi udah mulai kerja guys, jadi udah back to reality ini. Hai Dokter Widi Dada, hai dok. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Gusti. Namanya panjang banget guys, sampai aku singkat. Kita akan ngobrolin soal meskipun merokok berbahaya, kenapa masih dilakukan ya? Ini memang judul yang klise, teman-teman juga udah sering dengar soal rokok, dampak rokok gitu. Tapi malam ini tuh kita pengen bahas lebih apa ya? Bukan lebih detail, cuman mungkin dari perspektif Dokter Gusti sebagai dokter spesialis paru, dan juga mungkin aku yang mengamatin sebagai apa ya, di lingkungan aku gitu. Nah, nanti gimana? Kita bahas apa aja? Kita akan ngobrol nanti sama Dokter Gusti. Buat teman-teman yang lagi nyantai, yang lagi bobo, atau mungkin yang lagi ngerjain deadline, udah mulai dikasih deadline, semangat gitu. Nah, by the way nih aku tadi beli rokok gitu ya. Terus ini nggak boleh ada brandnya karena aku nggak di endorse. Jadi ini adalah salah satu rokok yang menurut aku dulu itu sebenarnya perubahan rokok itu udah banyak banget guys. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tahu dari zaman yang cerutunya gede banget sampai dia yang model kecil banget, bahkan sekarang udah ada model vape gitu ya. Jadi ya kita akan bahas inilah singkat nanti malam sama Dokter Gusti. Udah nggak sabar ya, aku langsung sambungin ke Dokter Gusti aja. Bentar ya, undang dok, boleh diterima. Oke, teman-teman lagi ngapain? Udah pada kerja belum? Dokter Gusti, aku udah undang dokter, boleh dilihat dulu dok. Kita masih nunggu Dokter Gusti nih guys. Buat kalian yang perokok mungkin boleh mention dulu di sini kalian tipe yang nge-vape atau yang rokok normal. Gimana ya bilangnya? Itu bukan rokok normal juga sih. Ya nantilah kita tanyain sama Dokter Gusti ya. Itu namanya apa? Bedanya apa? Dokter Gusti kok belum ini ya? Bentar ya guys. Oh masih OTW. Oke dok. Oke. Oke, bentar ya guys. Ini dokternya masih lagi di jalan. Oke, sambil nunggu Dokter Gusti, kita cerita apa ya? Oke, cerita dikdok aja deh. Jadi nggak kerasa kalau teman-teman yang ngikutin dari awal live marathon ya. Jadi kita tuh start live marathonnya itu dari 1 Februari 2023. Kita punya program 100 hari live marathon. Jadi setiap hari ada satu dokter dengan satu topik, dan selama 100 hari itu kita punya topik yang berbeda-beda dan dokter yang berbeda-beda gitu. Jadi terhitung sekarang di 26 April kita itu masih kurang berapa lagi ya? Di tanggal 11 guys, kayaknya 15 atau 14 lagi. Biasanya ngitung, tadi malam aku nggak ngitung. Jadi nggak kerasa banget, yang kayaknya tadi impossible ternyata hampir gitu ya, hampir kesampaian. Semoga aja nanti kita benar-benar selesai di 100 episode-nya, dikasih kelancaran, terus apa ya, dikasih kemudahan gitu ya, kayak dua teman-teman yang sering DM Dikdok, thank you. Terus mungkin apa ya, dikasih apa ya, kemanfaatan gitu. Jadi maksudnya harapannya sih sebenarnya semoga teman-teman yang nonton selama ini, baik itu satu episode ataupun lebih dari satu episode, apa cuma numpang lihat doang, semoga semakin ingin gitu ya mencari tahu sebenarnya informasi kesehatan itu banyak banget caranya kita bisa dapat, dan harapannya kita dapatnya dari yang sumber terpercaya atau yang benar gitu. Jadi kita lebih pintar lagi memilih, dan kita lebih tahu lagi cara, oh ternyata nggak semua obrolan kesehatan itu akan dikupas secara berat atau yang sulit-sulit dimengerti. Ternyata bisa loh ngobrolin kesehatan itu dengan cara ringan, sambil nyantai gitu bersama dokter-dokter yang kita sudah terpercaya. Oke, masih nunggu Dokter Gusti.
Yang ngobrol apa lagi ya? Aku bingung nih. Bentar ya, coba aku lihat lagi. Oke, aku undang lagi deh. Semoga udah bisa. Ngomongin apa ya? Oke, teman-teman, ini kita kan ada cuti lagi. Iya, cuti. Libur kali ya. Ada libur di 1 Mei gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang memperpanjang cutinya, boleh dong di-share kemana aja nih. Ini teman-teman Digdok yang nonton siapa nih? Ada Kak Rohani nih kayaknya nih. Saya Kak Rohani. Oke, apa Kak Rohani liburan? Atau ini biasanya Kak Rohani udah tidur, guys? Oke, ini dokternya udah ada. Baiklah, akhirnya. Dokter aku undang ya. Bentar ya, dok. Udah diundang, dok. Boleh lihat notifikasinya? Ada di bawah kanan. Ih, bentar ini ngobrol. Halo, ini siapa? Hai, Kak MC Ditya. Salam kenal. Ini Kak, Aditya merokok nggak? Kalau merokok, silahkan nonton sebentar. Kita akan ngobrol. Bukan mau menggurui, malam hari ini kita cuma mau ngobrol sudut pandang pendapat. Dokter Jaya nggak bisa, kenapa ya? Oke. Dokter boleh coba undang saya, dok? Kalau ngerokok, misalnya kalian ngerokoknya udah dari kapan? Udah ada. Halo. Hai, selamat malam, Dokter Gusti. Selamat malam. Oke, aduh, dokter selamat datang di Dikdok, diskusi karo dokter. Terima kasih dokter kesempatannya. Ya, Akhirnya kita bisa apa ya ngobrol langsung ya dok ya. Saya coba ya. kita atur kamera dulu dok. Saya nggak mau harus tirus gitu. Biasa perempuan dok. Bentar, bentar Oke. guys. Ini kita ngobrolnya ringan aja. Dokter boleh sambil nyantai loh dokter. Nggak mesti Ya, apa resmi-resmi banget. Ini saya karena dari kantor aja masih pakai baju ya. resmi. Sama sih. Oke. Oh baru pulang praktek dok. Ya, Oh iya tadi dokter juga bilang tadi lagi di jalan ya sebenarnya makanya masih nungguin. Tapi ya. dokter Gusti sekali lagi makasih banyak sudah menjawab undangan saya. Jadi ini dalam salah satu program 100 hari maraton dokter kita kurang Oke. kayak 15 hari lagi dan dokter Gusti menjadi bagian dalam maraton 100 hari ini. Makasih banyak dokter. Di sini teman-teman namanya panjang banget. Aku takut salah sebut tadi aku udah ngapalin sih dok coba ya. Aku coba. Ya. Ini tetap ya. Dokter Igusti Ngurah, aduh A-nya apa lagi? Pokoknya S-nya Semara Jaya Hmm, Putra. A-nya nanti dokter yang kenalan deh. Oke, karena aku aja lupa gitu. Bisa banget namanya. Dokter kita kenalan dulu nih sama dokter Gusti. Panggilannya apa? Silahkan dokter. Kesibukannya juga apa? Selamat malam. Ini apa namanya? Peserta Dikdok. Jadi Iya. terima kasih kepada Mbak Ivo sudah mengundang saya. Jadi perkenalkan nama saya Dr. I Gusti Ngurah Agung Jaya Semara Putra, spesialis paru. Jadi Hmm. saat ini saya bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Bali dan juga praktek offline di suatu klinik di Bali. Oke. Oke. Panggilannya dok. Apa tadi apa ya? Eh, Astu. mungkin banyak sih ya, banyak sih yang manggil dipotong-potong itu karena namanya agak panjang, jadi bisa dipanggil Dokter Jaya, Dokter Semara, atau Dokter Agung. Ya, enaknya dipanggil aja. Oke. Kita panggil apa ya guys? Dokter apa ya? Ini soalnya tadi banyak yang nanya ini AJSP apaan tuh Kak? Dikirain titel kan? Nggak itu nama. Aku bilang gitu. Cuman Ya, nama nama. aja. Oh, Oke, kita oke. panggil dokter apa ya? Jaya kali ya supaya Jaya, berjaya. ya. Boleh, boleh. Boleh lah. Oke, dokter Jaya. Agak aneh juga sih, tapi udah nggak apa-apa lah ya. Eh, Oke, dokter Oke. Jaya berarti ini di Bali. Berarti ini jam Ya, 10 dong dok. iya, jam 10. Wah, oh ini panggilnya dokter Semara. Iya kayaknya lebih bagus dokter Semara aja deh. Ya udah deh dokter Semara ini ada panggilan dari dokter Dewa Deyang ya. Hai dokter Ocha. Oke, dokter Semara makasih banyak. Kita mau ngobrolin, Oke. makanya judulnya saya nggak mau bikin judul kayak dampak rokok gitu ya. Karena ya dibungkus rokok aja nih dok ya. Tadi saya beli gitu ya. Udah ada kok dampaknya gitu ya dok ya. Jadi Oke. sebenarnya kita tuh semua udah tahu rokok itu dampaknya gimana Mm-mm. harusnya gimana itu udah tahu semua ya dok ya. Ya, Nah makanya kita bikin judul kayak meskipun berbahaya, kenapa merokok masih dicoba?
Ada yang tadinya nggak mau coba tapi jadi nyoba. Ada yang udah terlanjur nyoba tapi nggak bisa berhenti. Ada yang udah mau coba berhenti tapi sulit Nah, berhenti karena pengen coba lagi. Nah, nah, kita mau cerita kayak histori sedikit aja dok. Setahu dokter, saya penasaran juga. Dulu tuh sebenarnya rokok tuh emang udah bentuk kayak gini yang tipis kecil atau eh dulu kan ada sejarahnya kayak gede-gede. Sebenarnya dulu rokok itu gimana sih dok? Apakah memang untuk pengobatan atau memang fungsinya dulu apa? mungkin bukan untuk pengobatan tepatnya ya. Jadi rokok pada dasarnya kan merupakan bagian atau olahan dari tembakau. Jadi Hmm. tembakau ini pada awalnya digunakan untuk mungkin suatu proses rekreasi. Kemudian di awal-awal perkembangannya, jadi kita tahu kan kalau untuk orang tua sendiri sering menggunakan produk tembakau itu dengan cara dikunyah. Jadi apa ya istilahnya ya? Diinang kalau nggak salah Oh, ya. iya, Nah, iya, iya. inang ya namanya ya. Oke. Iya, Jadi betul, betul, betul. tembakau ini ditaruh di antara apa namanya dinding mulut dengan gusi. Hmm. Nah, dari hasil saliva ini kemudian dilakukan proses rekreasional lah untuk menikmati tembakau. Kemudian pada proses Hmm. perkembangannya uh, uh, produk tembakau ini kemudian diolah. Jadi kalau berdasarkan definisi sendiri kita sebut rokok adalah suatu proses olahan tembakau yang diberikan perasa dan kemudian dibungkus sehingga membentuk bentuk rokok sedemikian rupa. Jadi pada awalnya ada yang membungkus dengan apa namanya daun jagung, kalau nggak salah namanya klobot ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Hingga uh, hingga sekarang mungkin yang paling terkenal rokok konvensional atau kita sebut sigaret, di mana produk olahan tembakau ini Iya, iya. dibungkus dengan Hmm. menggunakan kertas. Oh, oke. Berarti, oh menarik nih cerita-ceritanya nih. Ini informasi ya, ini bagus banget nih teman-teman. Minimal kita tahu. Ya mungkin kita kan terlepas dari sejarah tembakau tadi, sehingga nah sekarang juga ada nih dok, yang model rokok, kata orang dok, rokok elektrik gitu. Nah, kita tuh jadi bingung Ya. dok, ngebilangin si rokok yang awalnya tuh, gini misalnya, ini rokok normal, yang satu rokok elektrik gitu. Jadi sebenarnya apa sebutannya itu apa sih dok? Perbedaan antara Eh, ngerokok biasa sama nge-vape? rokok elektrik ya. Rokok Iya. elektrik sendiri kalau secara apa namanya istilah umumnya dari WHO atau FDA mengatakan bahwa rokok elektrik itu suatu electronic nicotine device, jadi ENS, merupakan baik bisa asalnya dari olahan tembakau sendiri ataupun non olahan tembakau yang pada dasarnya mengandung nikotin. Jadi bedanya dengan rokok konvensional, kalau rokok konvensional atau sigaret, jadi Oke. tembakaunya ini harus dibakar dulu untuk menghasilkan Oh. asap yang kemudian dihisap. Sedangkan untuk rokok elektrik, baik bisa vape atau e-sigaret, pada Hmm. dasarnya ada e-liquid cairannya tersebut yang kemudian dipanaskan. Jadi bukan dibakar tapi dipanaskan dengan sistem listrikan yang dimiliki oleh masing-masing device. Kemudian setelah dipanaskan akan terbentuk uap yang kemudian dihisap. Jadi bedanya kalau rokok Oh, konvensional atau hmm. sigaret ya itu menghasilkan Hmm. asap, sedangkan rokok elektrik menghasilkan uap. Jadi Uap. beda Oh, beda beda uh, oke. beda sistem kerjanya. Sistem. Oke. Guys, kita boleh tanya nggak, dok? Boleh nanya nggak? Dokter sendiri dulu pernah merokok atau memang tidak pernah sama sekali atau memang perokok? Oh, untuk saya sendiri belum tidak pernah sama sekali. Oke, kebetulan ya guys, tidak Oke, pernah kan? ya. Oke, oke. Just asking ya dok ya. Oke, Nani. Dok, saya misalnya sebagai orang awam ya dok, penasaran aja kan kita dulu kalau sekolah tuh diajarin misalnya eh, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kita tahu gitu kan Ada. dok. Nah, Oke. nah Ah, merokok itu saya penasarannya gini, kan dia diisep gitu ya. Maksudnya itu mm. gimana sih pertemuan oksigen, asap dan bla 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 sampai di airnya ke tubuh kita itu gimana dok gambarannya? Oh, untuk pertukaran oksigen ya. Jadi saat kita menghirup nafas, jadi akan masuk oksigen, oksigen dari hidung, dari saluran Hmm. nafas akan masuk ke paru-paru. Nah, dari Ya. paru-paru ini akan dikirim melalui sistem sirkulasi ini ke darah. Jadi oksigen akan diangkut ke darah, kemudian dikirim ke organ-organ yang penting untuk kita,
pada dasarnya sih semua organ akan dikirim. Nah, di organ target oksigen akan diambil kemudian diproses jadi dipakai untuk bahan bakar untuk proses metabolisme. Jadi apa namanya ya, metabolisme itu aktivitas sel lah, dalam pada dasarnya akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini kan gas sisa, jadi harus dibuang. Nah, gas karbon dioksida ini akan diambil kembali oleh darah, dibawa ke paru-paru kembali. Nah, jadi kayak berputar. Nah, setelah di paru-paru akan dipindahkan ke setelah di sirkulasi paru akan dipindahkan ke paru, kemudian dibuang melalui proses mengeluarkan napas. Jadi suatu siklus yang memang berputar terus seperti itu. Oke. Nah, gimana kalau dengan rokok, Dok? Orang yang merokok berarti dia sudah bercampur ke oksigennya sama asap rokok tadi. Di mana maksudnya dokter boleh jelasin mungkin asap rokok itu mengandung apa yang kalau bertemu sama oksigen bisa jadi apa gitu. Jadi pada saat merokok kan produk dari tembakau ini akan dibakar. Nah, jadi pada rokok ini kan terdapat beberapa macam sebenarnya terdapat ribuan zat yang berbahaya untuk tubuh, tapi yang utama mungkin adanya yang kita sebut sebagai tar namanya, adalah bagian zat yang bisa menyebabkan terjadinya kanker, kemudian adanya karbon monoksida, radikal bebas, dan zat-zat lainnya. Nah, pada saat rokok ini dibakar, ini akan zat-zat ini akan terhisap masuk ke saluran pernapasan. Jadi untuk beberapa zat mungkin untuk jenis radikal bebas akan menyebabkan iritasi. Jadi tidak langsung masuk ke paru, di saluran napas akan menyebabkan iritasi seperti mungkin di tenggorokan, di apa namanya bronkus itu saluran napas besar, mungkin akan terjadi iritasi yang menimbulkan kondisi gangguan di saluran napas tersebut yang mungkin Mbak Ivo pernah dengar adanya kondisi bronkitis seperti itu. Kemudian zat-zat lain radikal bebas ini kalau semakin kecil ukurannya akan masuk ke paru, di mana di paru akan menyebabkan gangguan lebih berat lagi, sehingga di paru tersebut akan terjadi kerusakan. Jadi jaringan paru pada dasarnya mungkin kalau diibaratkan seperti karet mungkin. Jadi saat menarik napas dia mengembang, elastis, kemudian pada saat mengeluarkan napas dia akan kembali ke ukuran semula. Jadi seperti itu. Nah, akibat dari radikal bebas maupun zat-zat berbahaya dari asap rokok atau dari hasil pembakaran tembakau tersebut akan menyebabkan kerusakan dari jaringan paru tersebut. Jadi yang tadinya elastis menjadi kurang elastis. Bukan terlalu elastis. Ada beberapa yang menjadi terlalu elastis, ada beberapa yang menjadi lebih keras atau lebih kaku dari biasanya. Jadi paru-parunya akan menjadi tidak efektif pada saat menarik nafas maupun mengeluarkan nafas. Ya. Ini logikanya bagus, Dok. Maksudnya kita orang awam maksudnya jadi tahu kayak tadi dokter bilang kondisi paru-paru tuh elastis, bisa ternyata ada kondisi yang bisa jadi terlalu elastis banget, bahkan mungkin jadi kaku banget gitu. Wah, ini kita suka banget sih kalau jelasinnya kayak gini. Saya jadi ngerti gitu ya. Oke. Dok lagi, Dok. Mungkin gini, dokter ada nggak sih kayak foto gitu? Mungkin dokter kan sering ya ketemu pasien-pasien yang mungkin udah, namanya apa sih, Dok, resiko kalau orang yang sudah perokok akut lalu didiagnosis dengan penyakit-penyakit tertentu, biasanya nama penyakit-penyakitnya apa, Dok? Untuk yang paling sering terjadi, jadi dalam kaitannya dengan rokok, kita sebut sebagai penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Jadi PPOK. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi terjadi kerusakan pada jaringan paru, tingkat elastisitasnya mungkin lebih lebih tinggi daripada normal, tetapi efek buruknya pada saat paru seharusnya kembali ke ukuran semula, dia tidak menjadi ukuran semula, jadi agak distensi istilahnya. Jadi parunya agak over, pengembangannya terlalu lebih seperti itu. Jadi mungkin lebih gampangnya lihat dari foto ronsen. Jadi kita lihat kalau di sini paru normal, mungkin terlihat ditunjukin. Oke, kelihatan ini paru normal ya, Dok. Teman-teman boleh lihat agak di sedikit. Oke.
susah ya. Normal itu apa dok? Jadi Apakah warnanya harus hitam di mungkin tengah-tengahnya? Maksudnya kayak kita lebih kan nggak ngerti ya. lebih singkatnya, lebih gampangnya kita lihat di sini, dari sini ya di bawah lah. Lengkungannya masih bagus, jadi ada apa ya, bentuk parunya masih diafragma, jadi otot Lengkungan pernapasannya masih tidak terlalu lengkungan yang di tengahnya enggak. itu apa Di yang bawah di ini kan, mananya di dalamnya? otot pernapasan, jadi di sini. Penyambungnya itu Oke, ya. sorry. Di bawah ini kan ada otot pernapasan, Oh, diafragma. Jadi pada saat kondisi normal, kalau saat istirahat dia atau tidak mengalami gangguan, dia tidak akan mendatar. Jadi dia masih apa ya, cembung seperti normal, itu ukurannya. normal ya. Nah, ketika dia terjadi gangguan, paru mengalami kerusakan, ya elastisitasnya terlalu berlebih, maka bagian sini, jadi paru ini, jadi kedua kanan dan kiri ini Jadi, akan ya, mengalami overdistensi seperti yang tadi jadi, saya jelaskan. jadi, Jadi overdistensi ini akan terlihat ya seperti ini. oh, Mungkin beda ya, terlihat lebih ya. berkabut ya Uh, dok uh. ya. Terus Jadi lengkungannya lebih juga beda ya. uh, uh, lebih gampangnya sih seperti itu. Jadi kalau mungkin dijelaskan secara medis kan agak susah. Mungkin Iya bisa iya. dilihat di kelengkungannya dia lebih mendatar, artinya Hmm, parunya terlihat lebih distensi. Jadi apa ya, lebih terlalu mengembang. Kemudian iya. dari tengah-tengah ini dilihat kan jantung. Kita kembali ke foto ronsen normal ya. Nah, dari sini kan jantung bentuknya Jantung seperti ini di terlihat. mana dok? Orang awam mungkin nggak Jantung tahu ini, dok jantungnya di mana. sorry, Oh yang ini tengah-tengah itu. ya, Oke. yang tengah ini. Ya. Nah, ini kan jantung bentuknya Hmm. seperti ini. Pada saat paru normal tidak mengalami distensi, tidak meregang terlalu keras, jadi kondisi jantungnya masih bagus seperti inilah kira-kira kalau bagus itu ya. Kalau yang udah, Kemudian ketika dia mengalami distensi, maka bisa dilihat jantungnya agak mengecil karena iya iya iya. kondisi paru Iya. di sebelah kanan kiri kan mengalami distensi, jadi dia Oh, agak lebih ramping dibandingkan normalnya seperti itu. Nah, oh, jadi ini semua wow. mungkin efek dari iritasi akibat radikal bebas, akibat zat kimia maupun zat berbahaya yang berada eh, dari hasil pembakaran tembakau pada saat merokok. Ini salah satu efek dari akibat merokok. Kalau kita lihat dari kondisi paru. Wow, seru banget guys, kayak kuliah. Ini enggak, kita tuh jadi paham. Maksudnya ini menarik banget ya untuk teman-teman mungkin yang kayak cuman sekedar tahu merokok berbahaya, merusak paru-paru, jantung, cuman tahu itu doang, tapi nggak tahu perjalanannya yang kayak tadi dokter jelasin. Ternyata semasuk akal gitu loh dok, yang dokter bilang dengan merokok ada perubahan di paru kita sehingga bahkan jantungnya pun kenapa bisa terpengaruh juga gara-gara tadi. Masuk akal banget. Wow, thank you dok. Sama-sama. Eh, dokter, ada nggak sih selama dokter berpraktek sebagai dokter spesialis, saya pengen tahu aja perubahan ronsen paru, mungkin kita nggak bisa tunjukin ya karena dokter mungkin nggak punya filenya. Perubahan paru yang saking parahnya itu bisa berbentuk seperti apa sih dok gambarannya? Tadi kan kita udah lihat tuh perubahannya seperti ini. Ada nggak yang sampai mungkin, aduh gimana ya, parah, yang paling parah deh dok? Mungkin yang tadi sebenarnya termasuk cukup parah. Ya. Uh, Kemudian yang lebih parah lagi karena kan efek dari asap rokok ini, iritasi ini kan menyebabkan ada yang kita sebut sebagai imunitas, daya tahan paru sendiri mengalami penurunan. Nah, akibatnya kan Oh, cenderung terjadi infeksi, lebih gampang terjadi infeksi. Sehingga selain parunya mengalami overdistensi seperti yang tadi, jadi mengembangnya lebih dibandingkan normalnya, ketika infeksi masuk maka akan terjadi luka. Jadi semacam luka cedera di paru. Nah, luka ini bisa terjadi cukup luas. Nah, apabila terjadi cukup luas, selain gambaran distensi yang tadi, maka akan tampak gambaran putih yang mungkin lebih luas, yang kita sebut sebagai kondisi fibrosis. Fibrosis itu ibaratnya kalau Mbak Ivo misalnya mengalami luka di kulit misalnya, kan kalau ketika terjadi penyembuhan kulitnya agak ada penebalan, iya. jaringan parut. Nah, seperti itulah yang terjadi di paru ketika terjadi infeksi yang cukup luas.
maka banyak penebalan yang menyebabkan lebih berat saat bernapas, lebih sesak, selain akibat dari Hmm. efisiensi paru tersebut. Oke, thank you dokter. Dok, tanya lagi. Oke. Masih soal merokok gitu. Sekarang ya 10 tahun terakhir lah rame digadang-gadangkan gitu ya. Kayak seakan-akan nge-vape ini lebih sehat. Mungkin karena secara asap gitu. Bahkan dari nge-vape yang asapnya bahkan sampai ada lombanya ya dok ya, lomba nge-vape itu saya tahu kayak ngebentuk asap gitu ya. Nah, dari Oke. model asapnya banyak banget, wangi-wangiannya beda-beda gitu sampai ke oke, sorry, saya mundurkan lagi. Dari yang konsepnya supaya nggak bau, karena tadi rokok kan katanya bau ya dok ya, bisa tinggal di, iya bau, Oke. orangnya bisa bau, nafas bisa bau gitu. Adalah model nge-vape dengan tawaran jadi wangi. Terus sekarang ditambah lagi no asap gitu ya, maksudnya asapnya bahkan seminim mungkin. Nah, dengan apa ya, kayak seakan-akan memberi sugesti ke teman-teman kalau ini lebih better daripada rokok konvensional. Nah, saya penasaran dok, sebagai orang awam lagi nih. Apakah secara medis sebenarnya dampak orang nge-vape, baik yang nge-vape yang asap pakai asap banyak sama yang sekarang tanpa asap itu beda atau sama aja? Terus kondisi parunya apakah memungkinkan bisa sama seperti yang tadi dokter tunjukkan atau mungkin bisa berbeda bahkan? Oke. Mungkin perbedaan efek vape sama rokok ya. Iya. Eh, apakah lebih aman vape dengan rokok? Pada dasarnya sih eh, kita lihat kandungan dari vape dulu. Jadi pada Oke. vape maupun rokok kira-kira mungkin perbedaannya mungkin untuk rokok ada kandungan karsinogenik yang saya sebutkan tadi yang namanya TAR. Oke. Ya, karsinogenik Hmm, ini yang menyebabkan terjadinya kanker. Sedangkan ya. mungkin untuk vape mungkin tidak ada, tapi terdapat kandungan lain yang bersifat karsinogenik. Jadi ada Hmm. namanya formaldehid, apa namanya aldehid seperti itu. Eh, Kemudian untuk radikal bebas masih sama-sama masih memiliki kandungan radikal bebas. Kemudian untuk nikotin pada dasarnya sih sama-sama mengandung nikotin. Nah, kenapa di iklan itu dikatakan vape atau e-cigarette itu lebih aman, more Ya, safe dibandingkan rokok? Pada dasarnya ini mungkin merupakan bagian dari apa ya, iklan itu sendiri. Jadi marketing pada dasarnya ya dok. ya marketing. Jadi kata-kata lebih aman bukan berarti tidak ada risiko kan seperti itu. Uh, Nah, setuju. ya lebih aman bukan berarti tidak ada risiko. Jadi tetap ada risiko walaupun misalnya dari beberapa evaluasi mungkin biasanya kalau marketing kan ada apa namanya penelitian misalnya mengatakan bahwa ini lebih aman, tapi pada dasarnya sama-sama berisiko karena Setuju. kandungan baik rokok konvensional maupun vape sama-sama ada karsinogenik, kemudian antioksidan apa namanya radikal bebas yang Hmm. menyebabkan iritasi dan nikotin itu sendiri. Kemudian kenapa kadang-kadang muncul kata-kata bahwa misalnya di rokok konvensional, oh ini ada kandungan ini yang lebih berbahaya, sedangkan di vape tidak ada katanya seperti itu Iya, kan. iya. Uh, jadi sebenarnya ya sama aja marketing sebenarnya, karena kalau dievaluasi zat A misalnya yang ada di suatu rokok konvensional memang mungkin tidak terdapat pada vape ya, di zat A tersebut, tapi ternyata kalau misalnya sama-sama dievaluasi ada zat B, zat C, zat D yang lain yang memiliki efek yang sama merugikan seperti zat A seperti itu. Jadi eh, pada dasarnya sih sama-sama berbahaya. Kemudian untuk efek di paru, Iya. nah karena vape ini kan mungkin usianya masih awal ya dibandingkan rokok konvensional, masih awal. Jadi untuk efek jangka panjang masih belum belum bisa kita evaluasi Oh, dikasih. untuk memastikan perbandingan komparasi antara rokok Iya sih. konvensional dengan vape. Cuman ternyata pada saat pemakaian vape itu sendiri efek akut, jadi efek yang muncul lebih cepat pada saat pemakaian vape akibat dari
paparan uap yang disebabkan oleh vape maupun kandungan-kandungan zat yang berada di vape itu sendiri ternyata muncul lebih cepat dibandingkan pada pemakaian rokok konvensional. Jadi Oh, secara hasil seperti ini sudah mungkin mengindikasikan bahwa vape juga sama gimana? berbahayanya, atau mungkin bahkan bisa lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional. Oke, Oke. thank you dokter. Saya pernah dengar gini, tapi ini nggak perlu dijawab ya dok. Katanya sebenarnya merokok itu adalah ilmu pernafasan gitu ya. Tapi guys, jangan diprotes. Silahkan kita bahas di lain topik ya. Dok, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya dok ya. Mana ya, sudah ada nih beberapa pertanyaan. Ini yang pertama dok, dari ini dokter Neil, SPKJ Psikiatri. Dokter Neil, halo, selamat malam. Apakah benar mitos vape bisa berhenti dari merokok? Jadi kalau orang nge-vape itu bisa berhenti dari merokok. Terus soalnya saya dulu perokok berat, begitu pindah ke vape, rokok udah nggak lagi. Dan saat ini saya tidak pakai vape dan rokok lagi. Nah ini mungkin berhasil di dokter Neil, tapi sebenarnya ngaruh nggak sih dok? Ada nggak kayak sainsnya? Oke. Eh, jadi sebenarnya vape itu kan apa ya, alternatif untuk penggunaan nikotin. Awalnya sih dipublish di marketing seperti itu. Hmm. Eh, untuk suatu device ataupun suatu obat dikatakan dapat membantu untuk berhenti dari penggunaan nikotin. Jadi Iya, ada iya, iya. berbagai macam syarat. Mungkin yang saya ingat diantaranya eh, dia tidak menyebabkan efek merugikan sama seperti rokok. Satu. Kemudian Hmm. penggunaannya ada memiliki dosis ataupun interval tertentu. Jadi pemakaian obat untuk berhenti merokok, misalnya untuk pengganti nikotin itu sendiri, harus ada jangka waktunya, ada dosisnya yang Hmm. secara gradual, secara perlahan bisa diturunkan dosisnya. Kemudian Hmm. ada supervisi dan memang harus ada waktu untuk berhentinya. Jadi kalau Hmm. kenyataannya kan kita lihat banyak yang menggunakan vape, tapi Iya. pada dasarnya malah memang berhenti mungkin beberapa menggunakan rokok konvensional, tapi tetap akhirnya beralih ke penggunaan vape seperti Iya, itu. iya. Jadi selain itu kalau dilihat dari syarat lain seperti harus ada supervisi seperti itu, Iya. sedangkan vape sendiri kan masih bisa dibeli bebas, dijual bebas, tidak harus berkonsultasi dengan dokter untuk penggunaan vape. Jadi untuk vape sendiri bukan merupakan suatu apa ya, gateway untuk berhenti merokok, bukan merupakan suatu device ataupun obat yang Hmm. tujuan awalnya untuk berhenti merokok. Sedangkan pada kasus mungkin untuk dokter Nil ini kasusnya unik ya. Jadi mungkin sudah Sugestinya uh, udah ini ya dokter mendalami tanam. ya, mendalami dengan baik. Jadi memang dari Oh, awal sudah iya. ada motivasi untuk berhenti merokok Iya, dengan iya, menggunakan iya. vape, akhirnya jadi seperti ini. Tapi Hmm. kasus yang terjadi ya pada dasarnya mungkin switch dari rokok konvensional ke penggunaan vape secara terus-menerus, atau malah menjadi dualisme, jadi dual, merokok Bisa konvensional dua-duanya. oke, tetap ya, Hmm. dan vape juga tetap jalan seperti itu. Oke. Oke. Tapi ya maksudnya selamat dokter Nel kalau memang udah berhenti gitu ya. Semoga kalau ada yang nonton yang tadinya niatnya kayak dokter Nel, kayak pengen coba nge-vape biar berhenti tapi kok susah banget. Coba lihat dokter Nel aja bisa loh guys gitu. Semoga menjawab ya dokter Nel. Kita Oke. lanjut lagi ya dok. Ini udah lewat banget jamnya. Boleh Oke. satu lagi ya dok? Oke. Dari ada @ayu.dewanti. Dok mau tanya, apakah benar perokok pasif lebih berbahaya dibanding perokok aktif? Mungkin gambarannya dok, boleh dijelaskan secara logikanya nggak? Maksudnya ini kan kayak udah Oke. di awam banget ya perokok pasif lebih berbahaya. Kenapa bisa dia yang lebih berbahaya dok? Hmm, sebenarnya enggak lebih berbahaya, justru hampir sama berbahayanya sebenarnya, karena uh, apa yang dihirup oleh, jadi asap rokok pada saat merokok, jadi ada asap rokok yang dihirup saat merokok Hmm. maupun asap rokok yang dihembuskan. Ya. Hmm. Jadi untuk second hand smoker, jadi yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok yang dihembuskan, yang mungkin kebetulan berada di sekitar para perokok tersebut. Pada dasarnya sih kurang lebih sama mungkin untuk resikonya. Jadi karena
baik yang dihirup maupun yang dihembuskan merupakan uh, apa namanya produk dari pembakaran tembakau dari rokok konvensional tersebut yang kemudian terhirup oleh si second hand smoker tersebut. Jadi kurang lebih sama atau bahkan mungkin tetap sih bahwa risiko terbesar pada rokok yang pertama. Cuman kenapa dikatakan second hand smoker lebih berat? Mungkin karena ya dari awal memang dia bukan seorang perokok, tetapi mendapatkan efek buruk dari rokok tersebut sehingga sering dikaitkan seperti itu. Tapi kalau secara logika, baik yang asap rokok yang dihirup tersebut kurang lebih kan sama yang diterima dengan yang si first hand smoker seperti itu. Jadi risikonya tetap sama. Oke, ya betul sekali setuju. Oke dok, ini masih ada pertanyaan nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Oke, kayaknya nggak ada. Dokter, mungkin terakhir ya, kita udah lewat banget nih, harusnya 20 menit aja. Kita tuh kan sebenarnya udah bosan banget, jujur gitu, kayak denger merokok dapat merusak jantungmu, berhentilah merokok, jagalah kesehatan. Saya kehabisan akal dari dokter sendiri gitu. Gimana sih cara dokter menyampaikan ke pasien-pasien atau mungkin ke teman-teman yang memang lagi berniat untuk berhenti merokok atau memang lagi berniat untuk memulai yang baru gitu? Terserah dok, nyampainya gimana. Silakan. Agak susah ya. Pada intinya kalau untuk apa ya, ketika akan memulai merokok atau tetap melanjutkan merokok, mungkin yang perlu dilihat ya risikonya terlebih dahulu. Kalaupun misalnya beberapa orang sudah melihat risikonya tetap melanjutkan untuk merokok, mungkin bisa dilihat di sekitarnya dulu, mungkin keluarganya dulu dilihat. Kalau misalnya yang bersangkutan sakit atau dari keluarga terdekatnya mengalami sakit akibat efek dari rokok, kan sangat disayangkan sekali bila hal itu terjadi misalnya. Kemudian bagi yang ingin berhenti merokok, tentunya coba dimantapkan untuk motivasinya, karena dari berbagai macam teknik untuk merokok, jadi ada yang penggunaan obat maupun yang non farmakologis, tetap motivasi untuk berhenti merokok adalah yang paling besar, yang menunjang untuk keberhasilan merokok. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Okay. Semoga ada yang tergerak hatinya setelah mendengarkan video ini. Amin. Amin. Iya, yang maksudnya ya ini upaya orang. Saya pun maksudnya apa ya, lumayan banget guys uang rokok itu gitu ya. Oh dok, boleh nanya satu lagi nggak? Okay. Ada yang tanya sama saya kayak gini, ngerokok itu bikin ada adiktifnya nggak sih dok? Maksudnya di dalam kandungannya sendiri pernah nggak sih ditemukan ada zat adiktifnya? Atau itu hanya karena sugesti aja kayak enak, nyaman gitu? Nah, memang ada kandungan adiktifnya. Jadi dari tembakau sendiri kan ada nikotin, yang kandungan nikotin yang ada dalam tembakau maupun yang ada vape misalnya, memang secara langsung menyuntikkan secara langsung terkandung komponen nikotin. Nah, nikotin ini ketika dihirup akan secara cepat masuk ke sirkulasi dan masuk ke sistem saraf pusat atau otak. Jadi sekitar 5-10 menit setelah menghirup rokok atau vape, maka nikotin akan masuk ke otak. Nah, di otak inilah nikotin akan beraksi mengeluarkan suatu hormon yang kita sebut sebagai dopamin. Nah, dopamin ini mungkin bagi sebagian orang sudah tahu merupakan hormon yang memberikan rasa bahagia, rasa senang, seperti itu. Memberikan kemampuan untuk fokus, konsentrasi, lebih rileks, jadi tidak cemas. Maka hal inilah yang menyebabkan orang itu mulai merasa senang, merasa enak untuk merokok. Nah, semakin sering dopamin ini keluar, maka semakin banyak nikotin masuk, maka semakin banyak dopamin yang keluar. Ketika asupan nikotinnya berkurang, maka jumlah dari hormon dopamin ini akan berkurang. Hal inilah yang menyebabkan muncul kembali rasa tidak nyaman. Yang tadinya senang, ya menjadi depresi, ya, tidak bisa fokus bekerja, mungkin mulai gelisah, seperti itu. Inilah yang menimbulkan kondisi adiksi pada saat orang mulai merokok
walaupun Hmm. baik merokok maupun menggunakan vape seperti itu. Ya, Oke. oke, terjawab sudah dok secara secara garis besar. Dokter Gusti, Dokter Semara ya, jadi manggil Dokter Gusti terus. Makasih banyak. Ini kita udah lewat Oke. banget, tapi 20 menit. Di sana udah jam 22.40 guys, sudah mau jam Oh ya. 11. Udah malam banget, nanti Dokter Gusti dimarahin loh sama keluarganya. Dok, nah, terakhir, untuk Oke. teman-teman mungkin yang pengen sharing-sharing lah gitu sama dokter, Hmm. dokter boleh infoin lagi praktek offline-nya di mana aja, sama mungkin kalau punya online di mana aja dok. Mungkin praktek offline-nya di rumah sakit swasta di Bali, Rumah Sakit Bali Med Karangasem namanya. Hmm. Kalau online-nya mungkin bisa bertanya sama Mbak Ibu dah. Saya kan tergabung di sini. Mantap di situ. Boleh guys, siapa tahu Oke. kalian pengen minta apa ya, penjelasan-penjelasan secara logika lagi. Ini enak banget nih penjelasan dokter Semara nih. Oke, dokter makasih banyak Oke. ya penjelasannya, sharingnya. Kita ngomongin rokok, tapi saya suka banget sama yang kita bahas malam hari ini. Ada hal baru yang kita dapat dan ya harapannya tetap ya dok ya, setiap informasi yang kita berikan gitu ya, semoga membuahkan hasil untuk teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini. Baiklah, Dokter Semara dan teman-teman, gak kerasa kita harus pamit dulu, udah malam, udah selesai juga. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, saya dan Dokter Semara kalau gitu pamit, besok masih ada live Instagram Maraton lagi. Terima kasih dokter. Selamat Sama-sama. malam. Dadah.